Halo semua, besok sudah weekend ya. Dan dikit lagi juga sudah kemerdekaan kita 17 Agustus 1945, 17 Agustus 2024. Selamat ya untuk kita semua orang Indonesia yang sudah merdeka. Tapi sebisa mungkin jangan lupakan mereka yang belum merdeka, yang mereka masih dijajah, yang sudah divonis oleh pengadilan dan mahkamah internasional yang bersalah adalah sang penjajah. Tapi penjajah itu masih saja terus melakukan suatu kejahatan yang benar-benar tambah parah karena mereka masih didukung oleh negara adidaya Amerika Serikat, yang mereka juga sebenarnya disuap ya oleh Kongres Israel untuk Amerika yang bernama AIPAC. Ya, itu 1% edit global. Ya, yang dulu kita sempat kena krisis global ekonomi, dunia semua kena, terutama kita juga kena. Yang tadinya 1 US dollar 2.000 perak, jadi kenanya berapa? 20.000. Saat ini udah 16.000 ya. Karena 1% edit global itu ya, mereka itu Yahudi yang kaya-kaya ya, yang mereka tuh menguasai segala bidang dalam dunia ini ya. Dengan uang mereka tuh mereka bisa menimbulkan kerusuhan, bisa merubah ekonomi semua mereka. Itu yang harus kita hati-hatikan. Bagus Indonesia tuh tidak pernah ada diplomatik dengan Israel. Dan kalau mereka mengutuk contoh ya Presiden Jokowi yang terhormat, lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang terhormat, kalau sampai mereka mengutuk di setiap panggung internasional mengutuk Israel karena mereka tidak setuju dengan Israel dan juga dengan tindakan mereka, dan juga pengadilan mahkamah internasional itu benar-benar juga sudah menyatakan bahwa Israel itu bersalah. Tapi kenapa masih berlangsung? Karena masih didukung oleh Amerika Serikat, yang mereka juga banyak disuap Kongres Amerika oleh lobby antara Israel dan juga pemerintah Amerika yang bernama AIPAC ya. Itu kalian bisa search sendiri di setiap media tuh ada, bahkan media barat juga membahas soal AIPAC ya. Media kita juga sudah mulai banyak yang membahas, dari dulu sebenarnya udah banyak membahas mengenai AIPAC, Kongres Amerika, Kongres Israel, bukan Kongres, lobby dari Israel untuk Kongres Amerika yang bernama AIPAC. Oke, dan ini saya sampaikan lagi ya, membantu tuh tidak butuh alasan. Jika kalian membantu karena alasan dia cantik, dia ganteng, dia satu keyakinan, tuh namanya nggak ikhlas. Jatuhnya tuh bisa kebaikan tidak kembali kepada kalian. Amit-amitnya seperti itu. Sebaiknya membantu tanpa alasan. Jika kalian melihat seseorang tuh benar-benar butuh dibantu, bantulah dengan ikhlas, bisa mungkin tanpa alasan. Itulah yang membuat ya keikhlasan kalian akan kembali pada kalian. Oke, ini langsung saja 3 pesan semesta dalam percintaan. Tidak memandang single atau jomblo, tapi pesannya apa dalam weekend ini ya. Yang pertama, ini kesatria pedang ya, dilambangkan pasangan kamu entah laki-laki atau wanita. Itu melambangkan kesatria itu perjuangan, dia masih banyak perjuangannya. Pedang sebenarnya dia cerdas, bisa diandalkan, tegas, tapi jatuhnya kalau dalam asmara tuh ego. Tapi kalau sudah seperti ini pesannya ya, kamu bisa pahami dia kalau dia tuh sudah, selain kamu tuh banyak sekali kesibukan dia ya. Kelihatannya dia sudah berusaha untuk membahagiakan kamu, tapi dia masih mementingkan hal yang lain, yaitu ambisi dia dalam pekerjaan, ambisi dia dalam soal kuliah, ambisi dia dalam hal apapun ya. Bukan berarti dia mengesampingkan kamu, tapi keegoisan dia karena dia masih ingin membangun hidupnya untuk lebih baik lagi. Ini tandanya jatuhnya bisa dia nggak siap loh. Kalau sudah menikah, jatuhnya dia bisa melupakan janji dia kepada kamu untuk mengejar apa yang dia mau. Ego seorang kesatria pedang ini kalau dalam asmara tuh bisa jatuhnya kurang baik banget ya. Dipahami. Kalau memang dia sudah melakukan kesalahan yang fatal, sebaiknya jangan berharap terlalu lebih lagi. Harus ada yang tindakan tegas seperti ke persidangan ya. Kalau memang dia udah sampai selingkuh, contoh, kalau cuma hal kecil kamu merasa dicuekin, kamu bicarakan baik-baik sama dia, jangan keras dibalas dengan keras. Yang ada tidak akan ada hasil yang baik yang keluar dari hal itu. Pesan semesta yang kedua dalam percintaan di weekend ini sekali lagi King of Wands ya, melambangkan personifikasi laki-laki ya. Ini bisa laki-laki bisa wanita, sekali lagi karena dalam percintaan seharusnya sih bisa saya pastikan dengan kartu ini. Tapi ini melambangkan sebenarnya pasangan kamu, mungkin karena banyak yang nonton wanita ya. Pasangan kamu ya, selain di egonya ada, banyak ambisi yang harus dia tempuh. Ini juga banyak sibuknya pembawa tongkat ya. King sebenarnya tandanya dia sudah dewasa dalam segi pemikiran, tapi usahanya itu banyak sekali, banyak yang harus dia pertanggungjawabkan ya. Banyak yang harus dia struggling usaha kesatria ini, banyak yang harus dia pertanggungjawabkan karena sudah King ya. Entah itu soal pekerjaan, sekali lagi keluarga dia, orang tua, saudara, pertemanan, hal yang harus benar-benar dia pertanggungjawabkan dengan usahanya ini. Kalau udah seperti ini, dia banyak usahanya, banyak pekerjaannya, banyak teman-temannya yang harus dia pertanggungjawabkan selain kamu. Ini kayaknya dua ini ya melambangkan sebenarnya pasangan kamu tuh egonya ada. Kalau masih bisa kamu sama dia tuh bisa kamu perbaikilah, kalau enggak putusin. Saranku seperti itu, nggak usah dibikin repot, kasihan hati kamu ya. Yang ini melambangkan sebenarnya ya, pasangan kamu tuh selain egonya ada, kalaupun dia bukan soal ego, tapi dia sebenarnya banyak sibuknya, bukan dia sengaja ego itu. Karena pembawa tongkat tuh sebenarnya dia banyak usahanya, kesibukannya banyak, bukan ingin dia melupakan kamu ya. Raja itu juga melambangkan sebenarnya dia sudah dewasa dalam segi pemikiran. Yang ini sih sebenarnya baik ya, masih bisa dipertahankan. Yang ini kelihatannya kalau sudah toksik saat kamu tinggalkan. Oke. Kartu ketiga yang terakhir, pesan semesta percintaan terutama di weekend ini.
Oke, ini personifikasi semua loh. Ini kelihatannya memang yang banyak yang nonton wanita ya. Ini pasangan kamu ingin kamu seseorang yang layaknya ratu tongkat. Ratu tandanya kedewasaan dalam bersikap dan berpikir itu sudah ada ya. Pembawa tongkat itu juga elemen api, gairah, hasrat, semangat, sama dengan yang ini ya. Ini sang lelakinya yang sebanyak pertanggungjawaban, banyak harus yang dia usahakan ya. Ini kamu juga diharapkan bagi dia ya, saat dia lagi sibuk. Kamu juga ada kesibukan lain. Jangan hanya ngejar dia, terus nungguin dia, terus jangan seperti itu. Harus ada kedewasaan kamu, Queen Ratu. Dan juga harus ada usaha kamu. Selain kamu nungguin dia, kalau dia lagi sibuk, kamu juga harus ada pekerjaannya. Dia suka kamu yang mandiri dan dewasa seperti itu. Terima kasih.